Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan pastinya dong, siapa lagi bukan Andri. Dan sekarang tuh spesial ya, malam ini tuh di episode kali ini. Ini spesial karena kita tidak menceritakan kisah dari orang lain atau kawan komisi. Namun ini adalah kisah dari sang Andri. Sana Andri. Bodoh. Lu Gila sih, ini cerita apa sih sebenarnya? Jadi ini tuh ada sangkut pautnya dengan pekerjaan gua sih waktu yang gak lama dari sekarang, waktu minggu-minggu kemarin. Baru-baru tuh. Jadi gimana ya, gua juga ini ya, makanya kan dari kemarin lu mau cerita sama gua, kata gua tahan dulu, mending lu ceritain aja di Kumis Podcast ya sekalian surprise gitu kan. Emang lu mengalami kejadian mistis apa sih? Jadi gini, percaya nggak percayanya ya, ini dialami sama gua sendiri. Awal mula tuh gua dipindahin areanya yang awalnya di daerah Bandung Barat, gua dipindahin jadi daerah Bandung Timur. Dipindahin dalam apa? Pekerjaan. Jadi masih di perusahaan yang sama, cuman pemegangan penagihannya yang berbeda. Jadi gua kerja di leasing lah. Di leasing. Jadi gua di bagian peragihan atau bisa dibilang debt collector lah ya. Tapi untuk kawan kumis jangan takut, soalnya gua debt collector yang baik. Oke? Jadi gua ini di daerah Bandung Timur. Tepatnya pada saat itu gue disuruh di Majalaya lah. Gue sih gak tahu lah ya, itu masih Bandung Timur apa enggak lah ya. Soalnya ya di daftar penagihan gue ada tuh daerah Ibun tuh. Nah, jadi gue ini penagihan bagian motor. Awal ceritanya tuh ya adalah salah satu karyawan yang mengundurkan diri. Jadi gua diharuskan untuk backup lagi di daerah sono. Nah, pada saat itu biasa sih dengan pagi yang cerah gitu kan, gua datang ke kantor, meeting pagi biasalah pokoknya kayak gitu. Terus gua tuh pada siang hari gua penagihan masih di daerah Majalaya. Gua gak kepikiran apa-apa ya biasa lempeng aja gitu penagihan. Nah terus ketika di jam 5-an lah, ya hampir ke maghrib, petang. Di situ tuh gua melanjutkan untuk ke daerah Ibun Untuk menagih itu karena ya masih banyak lah ya di daftar penagihan tuh. Emang kan biasanya debt collector itu agak overtime lah itu pekerjaannya. Nah, ketika di daerah Ibu kurang lebih 5:30 lah, gua itu masuk ke salah satu perkampungan yang sebelumnya gua ini disambut oleh beberapa kuburan keluarga lah bisa dibilang. Sebelum agak banyak juga sih, ke TKP itu ada ngelewatin kuburan dulu. Ya betul. Jadi posisinya tuh gue dari atas, kalau jalan besar tuh gue ke bawah gitu. Jalan emang agak kecil lah, satu motor lah bisa dibilang. Nah singkat cerita, sampailah gue di salah satu rumah debitur gue gitu, yang diharuskan untuk menagih gitu kan. Di situ tuh gue lihat daftarnya itu untuk melakukan penagihan salah satu merek motor ya. Keadaan cuaca agak sedikit gerimis lah ya, gerimis kayak yang mau hujan lebat lah gitu kan.
kayak hujan awet gitu lah, nah dulu pas pernah ngalamin. Nah ketika itu tuh gue sampai, gue ketuk-ketuk rumahnya, belum ada yang nyaut tuh, ini kemana gitu kan. Soalnya gue mikir ini tunggakannya udah 3 bulan lah ya, gue mikir pasti ini ngumpet lah gitu kan. Gue ketuk-ketuk lagi gitu. Nah cuman yang gue emang agak sedikit kurang sopan lah ya, gue ngelihat ke jendela gitu, ke dalam gitu, lewat jendela ada orang yang lewat gitu. Ya udah gue paksain lagi, gue ketuk-ketuk lagi, akhirnya keluarlah si orang tersebut. Ini orangnya cowok apa cewek? Cowok. Kata gue tanya, Pak betul dengan atas nama ini Bapak ini? Oh iya Mas, kata. Ya udah silakan masuk dulu, katanya tuh. Oh ya udah gue masuk kan. Nah di situ tuh keadaan rumah kok kayak bau kamper gitu, nah Di rumahnya tuh. gue tuh sedikit agak mual banget karena ini tuh benar-benar bau banget kampernya tuh. Tapi dari gambaran rumahnya, lu bisa gambarkan nggak tuh seperti apa? Jadi Modern apa gimana? sedikit jadul lah bisa dibilang, soalnya kan jendelanya agak gede tuh, yang kotak-kotak gitulah jendelanya tuh. Terus sopanya juga sofa zaman dulu, lu tahu nggak? Ada sofa busa gitu dan pegangannya tuh kayu gitulah. Terus mejanya tuh ya kotak gitu kan, kayu. Tapi Dan di situ tuh di tengah rumah tuh ada lukisan, salah satu lukisan yang menurut gua agak creepy lah. tapi di situ lu udah ngerasain hal yang aneh belum? Ya belum, cuman gua mencium aroma kamar doang yang ngeganggu gua gitu. Tapi tidak berpikiran kemana-mana ya? Udah pada akhirnya kemana-mana. Nah, di situ tuh gua ngobrol. Si debitur ini tuh curhat. Ya mohon maaf, katanya tuh ya emang belum bisa untuk bayar. Ada banyak hal yang keperluan mendadak lah gitu bisa dibilang. Entah itu anaknya sakit gitu. Dan gue mau tanya dulu nih, itu posisinya di rumah tuh ada berapa orang? Gak tahu itu, gua cuma ketemu 1 orang di situ tuh. Oh, yang Si bapak doang. yang bersangkutannya aja. Gak tahu, dan posisi rumahnya tuh sepi juga. Cuma ketemu sama dia. Dan di situ ngobrol kan. Ya udah, ya seperti the kolektor lain yang melakukan lah ya, mencari solusi. Gua bilang, ya udah Pak, gini aja, solusinya gini biasa lah. Yang penting Bapak masuk dulu 1 bulan, nanti urusan yang 2 bulannya oke lah saya bisa tanggung gitu kan. Oh iya Mas, katanya tuh. Ya udah kalau gitu makasih sebelumnya, katanya tuh. Itu ngobrolnya sampai lama juga itu. Ya agak lama malahan gua juga disuguhkan secangkir kopi. Di situ tuh hari mulai gelap. Gua menunggu si bapak ini katanya pergi ke ATM untuk mengambil uang. Cuman ketika gua diam di situ kan posisi sendiri tuh. Di situ gua agak mulai ngerasa merinding nah. Malahan ketika ditambah gua ngelihat yang salah satu lukisan itu tuh yang gua bilang agak creepy gitu kan, dan itu tuh lukisannya tuh lukisan perempuan yang gak jelas gitu lah, abstrak gitu kan. Berarti lu di situ benar-benar sendiri ya? Pada saat ditinggalkan untuk ATM. Ya, dari situ tuh gua anjir kok merinding gitu kan. Gua ya udahlah, gua main HP gitu. Nah ketika gua main HP, gua dikejutkan oleh suara bisikan-bisikan gitu lah, kayak yang manggil mas. Anjir, gua apakah ini salah denger gitu kan gua. Nah, cuman gua dikagetkan oleh tepukan pundak gitu kan, kayak jadi ditepuk gitu gua di belakang. Mas lagi ngapain? Hah? Aneh tapi nyata nih, Gimana tuh? gua tuh ditepuk sama tetangga yang di situ.
Jadi posisi gue tuh duduknya bukan di dalam nah ternyata dalam. tapi di luar. Jadi gue tuh kayak yang duduk aja gitu dan Tapi lo di kursinya. di kursinya dan di situ tuh anehnya gue tanya, kok saya ada di luar bu, kata gue itu kan ibu-ibu yang Kata si ibu, mana saya tahu gini. di situ ibu bilang, lah emang mas dari tadi di sini, terus malahan kenapa saya nyampirin juga, mas kelihatannya aneh, Kelihatan kebingungan mungkin ya. Celingak-celinguk Jadi gitu. kata menurut keterangan si ibunya nih ya, gue itu sebelum duduk, gue itu berdiri celingak-celinguk ngelihat ke jendela, terus gue ngelilingin rumahnya. Emang rumahnya sih gimana ya, agak ada ruang lah gitu untuk ngelilingin rumah itu. Nah gue tuh ngelilingin katanya tuh, kata ibu-ibu itu tuh, gue ngelilingin sambil celingak-celinguk. Nah diakhiri ketika sama si ibu diliatin gitu dari rumahnya, kan berada di depan rumah debitur gua gitu. Di situ tuh gua duduk dan ngelamun. Duduk dan ngelamun, kata si ibu. Ngelamun tarik kurang tuh jadi. Nah si ibu ini takut ada hal yang aneh lah ya, karena Jadi dia datang untuk menghampiri gua. Di situ dia panggil, malahan dia tuh panggil dulu di luar tuh, di sebelum masuk ke area rumah debitur gua, manggil mas, langsung nepuk gua. Jadi bisa disimpulkan waktu gua di dalam rumah, yang pandangan gua nih, kan gua ngerasa ada bisikan mas yang manggil gua, dan waktu di pandangan gua tuh kan nggak ada siapa-siapa gitu kan, ya. yang bikin merinding doang gitu. Ternyata itu tuh yang manggilnya si ibu itu. Oh itu. Posisi gua nggak lagi ngelamun di situ tuh. Ah ya udahlah, gua tuh nanya, ya bu, emang posisinya kan saya di dalam bu tadi tuh. Terus pas kata si ibu itu, emang mas nungguin siapa, nyari siapa? Lu ceritain lah. Nah gua ceritain, bu ini sebenarnya gua nggak nyebutin bahwa debitur gua ini bersangkutan hutang piutang sama perusahaan gua gitu kan. Ya udah gua skip aja yang itunya. Jadi gua bilang, oh ini bu saya dari marketing gitu, mau survei ke rumah ini gitu. Udah perlu lah ya. Udah perlu, dan mau ketemu bapak yang atas nama debitur itu. Gua bilangin itu. Nah terus kata si ibunya tuh, ini nih yang gua anjir kira masih kepikiran lah sampai sekarang gitu. Jadi kata si ibunya tuh, seminggu yang lalu si debitur ini udah meninggal. Nah. Seminggu yang lalu udah meninggal. Dan posisi anak dan istrinya tuh udah pindah dari rumah ini. Berarti yang lo alamin itu, lu ngobrol sama siapa? Nah, itu gue juga kagak tahu aja. Itu sih yang di luar nalar tuh lu ngerasa di dalam dan mau ngobrol, tapi yang dilihat sama si ibu lu di luar celingak-celingok kayak kebingungan. Jadi menurut si ibu tuh ketika gue lagi, ya mungkin lah ya, gue ngelihat ada sosok gitu kan, ada seseorang di dalam. Nah di situ tuh mungkin gue masuk ke Dimensi lain lah ya. Soalnya ketika itu tuh ya gue biasa lah gitu ketemu sama si debitur itu. Yang asalnya gue percaya nggak percaya kan dikirimin oleh cerita-cerita orang lain gitu kan, yang ngirim ke Kumis Podcast. Gue kan percaya nggak percaya, tapi ini lu langsung yang ngalamin nyata ya hal seperti itu. Ya bisa dibilang nyata lah, soalnya gue yang ngalamin gitu dan masih kepikiran sampai sekarang ini. Soalnya kan kemarin-kemarin kita nyeritain tuh ya kayak beberapa episode yang sama lah, hampir sama gitu kejadiannya, dan sekarang lu alamin itu. Alamin. Nah, gara-gara Kumis Podcast. Nah, posisi pada saat si ibu bilang debitur ini meninggal, di situ tuh keadaan udah jam 8 malam lah. Udah jam 8 malam. Aneh gak
gitu. Wah, berarti udah lo cukup lama juga di situ. Padahal posisi gue ya sebentar lah ya, ngobrol juga nggak sejam amat lah gitu. Nah ketika itu tuh gue kata shock gitu kan, kaget, anjir, gila gitu kan. Ya udah lah, gue pamitan gitu kan dari ibu, bu ini tuh benar gitu. Jangan-jangan si ibunya hantu juga. Enggak, bu ini tuh benar, si debitur ini benar-benar meninggal. Iya mas, kalau nggak percaya ya udah ayo ikut sama ibu. Nah sama ibu ini tuh gue dianterin ke RT, malahan ke RW. Lu pengen memastikan lo ya. Pastikan. Takutnya ada drama lah ya. Memastikan, karena kan emang harus cross check juga untuk laporan ke kantor. Oh betul. Nah di situ bukannya gue nggak percaya, ya jadi untuk informasi ke kantor lah ya, untuk apa ya, bisa dibilang ya, Konfirmasi lah ya. konfirmasi. Validasi. Betul. Nah ternyata waktu gue ngobrol sama RT RW gitu, itu tuh ngobrol cukup lama lah. Jadi menurut keterangan RT RW itu, si yang bersangkutan debitur ini banyak hutang, hingga istrinya dan anaknya tuh pergi ninggalin dia. Dan akhirnya si debitur ini agak miris lah ya, memutuskan untuk bunuh diri katanya tuh. Jadi diri itu kata RT RW-nya. oh ngeri. Dan ketemunya tuh bisa dibilang udah keadaan mayatnya tuh udah nggak, inilah, Bunuh dirinya di rumah itu. itu katanya tuh bukan gantung diri tapi minum apa ya, kayak obat nyamuk, aduh, dia juga baygon gitu. Pokoknya memutuskan untuk bunuh diri aja ya. Di situ tuh gue makin kaget, karena emang sebelumnya tuh menurut RT-nya tuh ya banyak yang menanyakan bapak ini dari beberapa bank. Oh berarti memang bisa dibilang banyak hutang. Iya, banyak hutang. Gua ya minta keterangan dari RT RW-nya lah ya, untuk menandatangani menjadi saksi bahwa debitur yang bersangkutan ini meninggal dunia. Malahan gua cross check ke istrinya juga, gua minta ke tetangganya lah. Mungkin dia depresi juga ya setelah ditinggalkan anak dan istrinya, tambah hutangnya di mana-mana. Iya, wah ini pokoknya apa ya, jadikan pelajaran aja lah untuk kita semua. Ya, mau gimana pun ya doakan saja lah ya. Soalnya ya orang juga kan mungkin pemikirannya tidak sama gitu. Mungkin dia merasa depresi dan memilih jalan itu, ya mau gimana lagi. Iya, meskipun jalan yang dia pilih ini Bisa dibilang buruk lah, pilihan nggak baik lah, ada sedikit miris. miris banget. Tapi padahal kalau lu ajak gua tuh waktu itu sekalian explore. Bangsat, bisnis kan. Ya, nah kata istrinya tuh gue kan emang agak panjang lebar lah ya. Dan istrinya tuh bisa dibilang cantik juga. Jadi lu deketin gitu. Enggak, bukan dideketin, jadi gue ngobrol lah gitu. Ternyata ya si istrinya tuh Lumayan jangan ada satu. si istrinya tuh curhat lah sama gue. Jadi Curhat. pada saat itu Curhat di mana? enggak, di chatan, di settingan. Ya gue sih pengen apa ya, gak mau disalahin sama kantor gitu kalau gue bisa disangkanya males-malesan lah gitu kan kerjaan. Nah waktu itu tuh kata istrinya, jadi kenapa bisa kelilit hutang, awalnya tuh pengen ngelunasin hutang yang ke leasing gua gitu kan, pakai jaminan yang lain untuk ngajuin ke bank lain. Jadi terus aja gitu ya, gali terus. Tutup gali lubang teh geningan. Ternyata malah ya miris lah, ketipu lah sama salah satu marketing di bank lah.
Emang itu umurnya berapa sih? Bisa ya gua 36 lah. Berarti Masih belum muda. terlalu tua ya? Hah? Masih muda lah ya Masih kalau muda. hitungnya. Umur Masih segitu. Ya mungkin makanya pendek pikir lagi. Agak miris lah gitu kan, kok ngambil keputusannya dengan hal yang buruk. Tapi kayaknya itu sama-sama kaget deh pas si ibu dengar cerita dari lu juga. Iya, Pasti sama-sama kaget. Lu kaget, si ibu kaget. Oh, Mas ternyata tadi ngobrol sama itu gitu yang udah meninggal. dan ini yang gua gimana ya, yang untungnya tuh kan gua tuh disuguhin kopi. Itu tuh kopinya tuh belum gua minum aja. Disuguhin kopi, Sempet gua disuguhin kopi itu sebelum ngobrolnya tuh. Kopi hitam lagi ya kesukaan gua kan. Untungnya tuh kalau misalkan gua minum kan aneh juga, gua minum apaan. minum apaan? Minum darah juga mungkin. Dan ini gua mencium aroma kamper aja sih. Padahal itu kopinya lu minum aja, nggak apa-apa. Jadi lu ceritanya lebih menarik sekarang. Bangke anjir, gini amat anjir. Ini tuh kayaknya gara-gara lu jadi host di Kumis Podcast tuh jadi termistis-mistis, Ri. Jadi lu mengalami kejadian yang lu ceritain tuh. Jadi kejadian tuh. Kejadian Ya, terus lagi. nggak apa-apa lah. Jadi asal jangan gua aja. Jadi diwakilin lu aja. Bangke jadi lu numbalin gua gitu aja. Bukan numbalin, biar lu tuh tersorot aja gitu. Bangke. Ya agak miris lah dengan kejadian yang gua alamin. Agak tiris juga ya. Oke, mungkin hanya itulah sepenggal pengalaman Andri ini yang cukup menarik nih bagi gua. Walaupun lu ngerasa takut nggak waktu itu. Takut banget anjir gua. Setelahnya ya, Setelahnya tuh lu kayaknya belum makan itu. Belum makan, jadi tambah halu juga gitu. kayaknya nggak fokus, belum minum Aqua masuk. masuk ke aqua tuh biar agak ngemplong gitu ngomongnya tuh. Aduh, dan ketika gua nyeritain ke teman-teman kantor tuh pada percaya nggak percaya, kebanyakan yang malahan yang percaya tuh yang pernah ngalamin juga, tapi beda orang lah ya, beda debitur. Itu pernah ngalamin kayak gitu. Ya gue juga sebenarnya saya gak percaya sih, tapi ya udah percaya aja. Insya aja. Gak apa-apa, misalnya teman gua. Oke, itu aja, nggak ada lagi. Ya, Itu pas pulangnya aman-aman aja. ya agak pulang sih gua, agak ngelamun gitu soalnya Ya mikirin lah ya. aneh lah gitu, sangat aneh Dan banget. ternyata ini yang mau lu ceritain dari waktu-waktu itu tuh, dari minggu-minggu kemarin tuh. Iya, ini. Oh, gua baru tahu juga nih. Udah, tutup aja lah, udah cukup. Udah cukup. Oke, mungkin segitu aja lah ya dari pengalaman gua yang gua alamin minggu kemarin. Terima kasih kepada kawan kumis yang setia menunggu atau mendengarkan acara-acara kita, Pembahasan dan cerita dan cerita di kita. podcast. Oke, mungkin segitu aja. Saya Andri, Ya udah, kami Kumis Podcast undur diri. Tunggu kami di episode berikutnya.